Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Amin. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembuh. Nyatakan dengan penuh kerinduan. Dan ku ingin mengenalmu. Benar Tuhan, lebih dari apapun. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Benar Tuhan, tidak ada hal yang lebih indah selain kami menyembah dan mengenal Engkau. Di kesempatan yang luar biasa pagi hari ini, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, membawa kami lebih lagi mengenal Engkau. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, tapi kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami, bekerja dengan tidak terbatas, melawan setiap hati, mengarahkan setiap telinga, mata, hati, dan pikiran kami kepada kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Silakan duduk. Salam. Selamat hari Minggu yang diberkati. Senang sekali kita bisa kembali belajar bersama-sama pagi hari ini. Seri khotbah kita yang kedua tentang kitab Hakim-Hakim. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah keluar dari siklus dosa. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kita sekarang lagi Piala Dunia, Spanyol atau Argentina? Di sini Spanyol atau Argentina? Tapi bersyukur ya bapak-bapak dan anak-anak muda kita, meskipun bergulat dengan Piala Dunia tapi tetap hadir pagi hari ini ya. Bicara tentang olahraga, tentang perusahaan, tentang satu negara atau satu kerajaan, siklusnya sama Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang olahraga, ya pasti ada Pak, persiapan, pertandingan, ya kan, penyisihan, semifinal dan final. Selalu seperti itu perputarannya. Satu bangsa atau satu kerajaan juga seperti itu. Mereka masuk ke dalam masa kejayaan, ada masa di mana mereka jatuh, dipulihkan, jaya lagi, begitu lagi. Ekonomi kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kadang-kadang dompet kita tebal gitu ya, senyum-senyum sendiri ya kan. Tapi kadang-kadang tipis juga. Orang senyum, kita nggak bisa senyum. Orang senyum kita jadi marah, kamu nyinggung saya gitu ya. Seluruh kehidupan kita punya pola yang sama. Dan hari ini kita masuk ke dalam pola siklus dosa. Apa yang kita tadi baca tentang bangsa Israel, mereka sudah tiba di tanah perjanjian. Mereka sudah menikmati berkat Tuhan di tanah perjanjian. Mereka tiba dengan pertolongan, dengan hati yang mengandalkan Tuhan, masuk ke tanah perjanjian. Tapi setelah mereka tiba di tanah perjanjian, mereka lupa kepada Tuhan. Mereka jatuh dalam dosa penyembahan. Mereka nggak dengarkan Tuhan. Mereka dengar firman, tapi nggak mendengarkan Tuhan. Akhirnya mereka juga jatuh dalam dosa yang sama. Mereka akhirnya dijajah, dirampok. Dalam nas yang tadi kita baca, mereka mengalami kesusahan yang begitu luar biasa. Mereka menjerit kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, ya, karena mereka di ayat 16 dikatakan
membangkitkan hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok. Ada satu film dari Amerika, Mr. Mark mungkin tahu ya film ini. Ini adalah film di mana tokohnya itu seorang pembawa acara cuaca, meliput cuaca. Lalu dia terjebak di satu kota kecil, mengulang begitu dia bangun pagi, dia berputar-putar di waktu yang sama, kejadian yang sama, kesalahan yang sama. Sampai dia frustasi. Aku kok begini ya? Apa aku stres? Coba pukul aku. Aku lagi tidur atau enggak? Dipukul sama temannya. Tuh, ternyata aku enggak tidur. Ini ternyata real. Akhirnya dia mulai stres, dia kepingin bunuh diri. Lalu dalam kesetresannya dia, akhirnya dia belajar dari waktu yang berulang-ulang. Ia dipulihkan, ia bisa keluar dari siklus waktu itu ketika apa Bapak Ibu? Ia bertemu dengan seorang yang ia cintai. Wanita ini adalah orang yang dia cintai. Ada beberapa film yang menceritakan hal yang serupa. Ya, ada, tapi film Indonesia belum ada. Nah, kita masuk ke dalam siklus dosa yang diceritakan, yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman hakim-hakim. Siklus ini juga yang terjadi pada zaman saat ini. Ya, mereka mengalami pembebasan, mereka mendapatkan kenyamanan, tapi akhirnya mereka berontak, mereka menjauh dari Tuhan, mereka mengalami penderitaan, lalu mereka menangis, minta tolong, lalu akhirnya mereka diselamatkan. Inilah siklus dosa yang juga terjadi sampai hari ini. Semua kita, tidak pandang suku, tidak pandang budaya, tidak pandang agama, semua orang mengalami siklus ini. Jadi ada pemberontakan, penindasan, permohonan, pembebasan. Pembebasan lewat seorang hakim yang Tuhan bangkitkan. Hakim di sini Bapak Ibu bukan yang memegang palu, memakai jubah gitu, bukan ya. Hakim di sini adalah orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari musuh-musuhnya. Itulah hakim yang diceritakan di sini, bukan hakim seperti ya yang dihadapi sering oleh Pak Hulman ya, bukan. Tapi hakim seorang pembebas, seorang yang Tuhan bangkitkan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, siklus ini terjadi dalam kitab Hakim-Hakim sebanyak berapa kali Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu baca dan pelajari, 7 kali siklus ini berulang-ulang. 7 itu angka sempurna. Itulah yang membawa Israel berputar-putar. Kenapa bangsa Israel ada 40 tahun di padang gurun? Padahal seminggu saja katanya ya, atau sebulan lah ya, itu nyampe dari Mesir ke tanah Kanaan. Tapi kenapa 40 tahun ada di padang gurun? Salah satu yang menyebabkan bangsa Israel ada di padang gurun, Tuhan mengizinkan mereka, Tuhan sengaja membawa mereka berputar-putar di padang gurun Bapak Ibu, untuk membawa mereka menemukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Demikian juga hidup kita. Ketika kita kembali ke dalam siklus dosa dan kita di sini tidak menemukan kehendak Tuhan, yang terjadi apa? Hidup kita ada di padang gurun. Kita berputar-putar di masalah yang sama. Kita berputar-putar di persoalan yang sama. Pada tahun 98 kita tahu demonstrasi luar biasa memprotes pemerintahan. Tapi Bapak Ibu, sekarang mereka duduk di pemerintahan, mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka demonstrasi untuk KKN, menolak KKN, ingin terjadi reformasi. Tapi waktu mereka duduk di bangku pemerintahan, mereka juga melakukan hal yang sama. Itulah yang disebut dengan apa Bapak Ibu? Lingkaran setan. Kita tidak suka dibenci, tapi kenapa kita membenci? Kita nggak suka direndahkan, tapi kenapa kita suka merendahkan?
Kita tidak suka dibohongi, tapi kenapa kita berbohong kepada orang lain? Kenapa Bapak Ibu? Kita tahu salah, kita benci kesalahan itu, kita benci dosa itu. Tapi kalau jujur Bapak Ibu, kita juga ada pada dosa itu. Kenapa? Tahukah Bapak Ibu kenapa? Karena yang kita sering benci, sering perangi, bukanlah akarnya, tapi pohon. Satu pohon ketika dipotong akan tumbuh lagi. Demikian juga ketika kita memerangi gejalanya, bukan sumbernya, maka kita akan kembali pada dosa yang sama. Nah, jadi siklus ini setiap orang alami. Apa perbedaan antara orang percaya dan orang dunia dalam melewati siklus ini? Orang dunia, Bapak Ibu, fokus mereka ketika mereka menderita, mereka menyesal, mereka menangis, Bapak Ibu, fokusnya apa? Menyesali akibatnya. Tapi orang percaya apa? Menyesali hakikat dosa itu. Bangsa Israel sedih, berseru kepada Tuhan, bukan karena mereka sadar mereka telah melukai Tuhan, bukan karena mereka sadar mereka telah masuk dalam perangkap iblis, tetapi mereka menyesali apa? Menyesali, aduh, ada hukuman, akan ada penindasan, akan ada konsekuensi, akan ada apa? Ketidaknyamanan yang akan mereka alami. Ini yang membuat mereka menangis. Seberapa sering orang Kristen juga menangis di altar gereja, bukan karena mereka sadar mereka telah melukai hati Tuhan, bukan karena mereka sadar mereka telah jauh dari rencana Tuhan, tapi menangis karena takut kenyamanan mereka terganggu, takut berkat mereka hilang, takut kalau aib mereka dibongkar, takut mereka direndahkan, takut orang-orang memandang mereka tidak lagi dengan mata dua, tapi dengan sebelah mata. Ketika kita menghadapi penderitaan, lalu kita menyesal, tapi kita menyesal akibat dosa itu, ini akan membawa kita kepada siklus yang sama, berputar-putar di padang gurun kehidupan. Kita nggak pernah naik level. Kita tetap menjadi orang yang sama, duduk di gereja, melayani, tetapi levelnya level duniawi. Saya percaya tidak seorang pun Tuhan mau anak-anak Tuhan di tempat ini melayani, beribadah, rajin dalam hal kerohanian, tapi levelnya level dunia. Amin. Amin. Waktu orang percaya tahu mereka menghadapi konsekuensi, karena dosa pasti ada konsekuensi. Orang percaya meresponnya dengan apa? Menyesali hakikat dosa. Menyesali karena mereka telah melukai hati Tuhan. Menyesali karena mereka telah jauh melenceng dari rencana Tuhan. Ini yang harus membuat kita sadar. Karena kita melukai hati Tuhan, kita menangis. Karena Bapak Ibu, penyesalan yang seperti ini yang membawa kita kepada pertobatan. Ingat, sebelumnya kita belajar tentang sermon series tentang penyembahan, bahwa penyembahan itu selalu disertai dengan apa? Pertobatan. Kalau kita melayani, kita beribadah tanpa pertobatan, itu bukan penyembahan, itu bukan ibadah. Betapa penting kita merespon kesalahan kita dengan pertobatan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bagaimana orang dunia menghadapi kegagalannya atau penderitaannya karena dosa? Sumber kekuatan orang dunia itu mengandalkan tekad dirinya. Dia mengandalkan janji moral atau kekuatan hukum. Aku pasti bisa keluar dari persoalan ini. Aku pasti mampu menggunakan pikirannya, menggunakan pengertiannya. Tapi orang percaya mengandalkan apa? Mengandalkan anugerah Allah yang mengosongkan dirinya dan mengosongkan dirinya di hadapan Roh Kudus. Kinosis.
Orang percaya ketika tahu dia salah, ia sadar akan dosanya, ia menyesali dosanya, lalu ia datang kepada Tuhan dengan mengandalkan anugerah. Ia mengosongkan dirinya di hadapan Roh Kudus, bukan dengan kebenaran. Nanti kita lihat bagaimana orang-orang pada zaman hakim-hakim ini, mereka hidup bukan dengan kebenaran Tuhan, tapi dengan kebenaran diri mereka sendiri. Yang ketiga, kita lihat tujuan. Tujuan orang dalam tadi ya, merespon penderitaannya dengan menangis, tujuannya apa? Orang dunia apa? Keluar dari penderitaan hidup, lalu mengalami kenyamanan. Tapi orang percaya, ketika mereka mengalami siklus dosa, mengalami kejatuhan, dia meresponnya dengan tujuan apa? Supaya mengalami transformasi, supaya hubungannya dengan Allah dipulihkan, supaya ia semakin serupa dengan Kristus. Jadi kita bisa lihat dua perbedaan yang luar biasa. Orang dunia merespon siklus dosa dengan kekuatan mereka sendiri. Meresponnya karena motivasinya apa? Malu, ketahuan, aib mereka terbongkar, kenyamanan mereka terganggu. Akhirnya membuat mereka masuk ke dalam lingkaran setan, berputar-putar seperti orang Israel di padang gurun 40 tahun. Tapi orang percaya ketika kita meresponnya, Bapak Ibu, dengan menyesali hakikat dosa itu, sadar kita telah melukai hati Tuhan, lalu kita mengandalkan anugerahnya, kita mengosongkan diri, kita merendahkan diri, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, lalu kita mengalami transformasi hidup, kita dekat dengan Tuhan, kita makin serupa dengan Tuhan. Ini yang akan membawa kita kepada apa? Bukan lagi lingkaran setan, bukan lagi secara melingkar, tetapi secara linear, secara progresif. Bapak Ibu tahu secara progresif itu naik, makin naik, tidak makin turun. Maka ada statementnya, orang percaya itu Pak, hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari besok lebih baik dari hari ini. Itulah kehidupan orang percaya. Kita tetap ada dalam siklus dosa, kita tetap menjalani siklus dosa, tetapi kita menang dari siklus dosa itu, membawa kita makin serupa dengan Kristus, membawa kita makin hari makin memuliakan Dia. Tuhan mau kita menyikapi kegagalan kita, merespon kegagalan kita, bukan hanya dengan menangis, karena kita takut kenyamanan kita terganggu, karena kita takut gak diberkati, karena kita takut dihukum Tuhan. Bukan. Kalau itu yang menggerakkan kita, kita sama dengan jemaat yang ada di Wahyu. Mereka suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Mengapa jemaat yang ada di Tesalonika, yang ada di Wahyu itu suam-suam kuku, Bapak Ibu? Karena mereka melayani Tuhan, semangat melayani Tuhan, semangat beribadah, semangat berbakti, ketika ada maunya, ketika ada kepentingannya, ketika menyangkut kenyamanannya, ketika menyangkut nama baiknya, semangat melayani. Tapi ketika nggak dapat apa-apa, mereka nggak semangat. Nah, itu suam. Suam itu berkaitan dengan motivasi kita melayani. Kita nggak menyangkut sesuatu pun tentang kenyamanan dia, sama seperti tadi ya, yang disampaikan dalam hakim-hakim tadi. Mereka begitu semangat datang kepada Tuhan. Kenapa? Wah, ini menyangkut kenyamanan kita, ini menyangkut berkat kita, ini menyangkut nama baik kita. Semangat. Tapi ketika pelayanan itu tidak menyangkut apapun tentang dirinya, ia tidak pernah semangat. Semangatnya mulai kendor. Sebenarnya Bapak Ibu, makanya dikatakan dalam Wahyu, jemaat yang suam-suam kuku itu dimuntahkan. Kenapa? Karena kita melayani sebenarnya bukan untuk Tuhan. Kita beribadah sebenarnya bukan untuk Tuhan, tapi kita beribadah melayani karena siapa? Karena diri kita.
Kita hanya menggunakan Tuhan untuk tujuan kita. Makanya jemaat yang ada di Wahyu ini ditolak. Makanya orang-orang pada zaman hakim-hakim ini, mereka terus berputar-putar, Bapak Ibu, di dalam siklus dosa. Ya, sepertinya bangsa Israel, mengapa bangsa Israel jatuh dalam dosa yang sama? Sebenarnya mereka tidak pernah menyembah Allah. Mereka hanya menyembah Baal. Bapak Ibu tahu Baal? Baal itu adalah dewa kenyamanan, dewa berkat, ya, dewa uang. Itu yang mereka sembah. Tahukah Bapak Ibu, saya baru dengar dari satu teman saya, baru pulang dari satu negara. Dia bilang, Pak, negara ini negara Kristen, banyak mengirim misionaris. Tapi sekarang banyak anak-anak muda tidak lagi menjadi orang yang beriman. Bapaknya, kakeknya rajin melayani Tuhan, tetapi dia enggak melayani Tuhan. Bukankah itu yang sedang terjadi juga di Amerika, Mr. Mark? Mungkin ya, di Belanda, di Jerman, itu adalah negara kantong-kantong Kristen, termasuk Korea. Tapi sekarang hanya 2% orang, anak-anak muda, orang Kristen yang ada di sana. Kenapa itu terjadi, Bapak Ibu? Karena anak-anak meniru orang tuanya. Kan orang tuanya melayani, kan orang tuanya luar biasa dalam kerohanian. Tapi kenapa anak-anaknya seperti itu? Tahukah Bapak Ibu, anak-anak kita melihat, bukan hanya mendengar, tapi dia melihat. Ia melihat orang tuanya. Orang tuanya bilang, Tuhan nomor 1 di hidup kita. Tetapi dalam prakteknya, ketika ada bisnis, sebenarnya bisnis itu bisa digeser harinya, hari Senin atau sore hari Minggu, tapi ia mengutamakan bisnis. Kita menjadi orang tua yang tak konsisten. Kita bilang Tuhan itu yang terutama di hidup kita, tetapi ketika ada orang yang ngajak kita makan-makan, dah nggak apa-apa, nggak usah melayani hari ini, nggak harus setiap minggu kita melayani. Ini jarang-jarang orang ajak kita makan aja. Saudara, kita nggak konsisten. Makanya saya belajar untuk menjadi orang tua yang konsisten. Kita mengatakan iman itu penting, tapi kita memprioritaskan pekerjaan, kita memprioritaskan liburan, kita memprioritaskan pertandingan sepak bola, kita mengutamakan apa? Les. Kadang-kadang Joyla itu ada acara temannya di hari Minggu gitu ya, ada acara sekolah hari Minggu. Gimana Pak? Joyla tetap ke gereja. Kadang-kadang seperti teman-temannya yang, besok ujian hari Senin, hari Minggu nggak usah ke gereja, ujian saja. Itu sepertinya kita menjadi orang tua yang baik. Karena apa? Kita memikirkan masa depan anak kita. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, anak-anak kita bisa menangkap satu pesan lewat apa yang kita lakukan. Oh begitu jadi orang Kristen. Kalau gereja itu bisa kapan-kapan seenaknya. Oh begitu ya jadi jemaat ya kayak bapakku ya. Kalau lagi enak hati ke gereja, kalau nggak enak hati nggak usah ke gereja. Kita mewariskan sesuatu yang kita bilang itu nggak boleh, tapi ternyata dalam prakteknya itu yang mereka tangkap. Nah, kami belajar dengan Joyla. Kami berusaha jadi orang tua yang otentik. Ketika kami bertengkar, kami nggak sembunyi-sembunyi, Bapak Ibu. Dia lihat papa mamanya bertengkar. Tapi jangan sampai di situ saja. Dia harus lihat papa mamanya berdamai dan berubah. Itulah orang tua yang otentik. Sering sekali orang tua zaman dulu kan, nggak boleh Pak, anak-anak kita itu harus kita lihat orang tua yang sempurna, orang tua yang tidak ada cacat celah. Akhirnya pada waktu dia melihat orang tua yang punya cacat celah, menjadi hancur hatinya. Mengapa terbelenggu oleh siklus dosa? Di ayat yang ke-21 ayat 25, terjadi karena setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya. Dasar
bangsa Israel merespon dosa mereka, mementingkan kenyamanan mereka. Karena apa Bapak Ibu? Menggunakan kebenaran diri mereka sendiri. Mereka menjadi raja atas diri mereka. Mereka menjadi tuan atas ibadah mereka. Tidak pernah menggunakan Tuhan menjadi Allah mereka. Jadi solusinya apa? Kita harus turun dari tahta kita. Kita harus membiarkan Yesus menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Sama seperti film Groundhog Day tadi Bapak Ibu. Ia bisa keluar dari jebakan waktu ketika apa? Ia bertemu dengan seorang wanita yang mencintai dia. Hari ini Kristus menawarkan kasih yang jauh lebih besar dari pasangan Groundhog Day yang diceritakan dalam Groundhog Day. Bahkan ia telah membuktikan kasihnya di atas kayu salib. Di ayat 19 nanti dibilang Bapak Ibu bagaimana Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita. Kita tidak perlu terus-terus berputar dalam siklus dosa yang menjerat kita dalam lingkaran setan. Siklus dosa Israel pada masa lalu tidak boleh menjadi siklus dosa bagi kita. Amin. Tepuk samping kiri dan kanannya. Kamu jangan berputar-putar dalam siklus dosa. Iya, amin, amin. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kita lihat di ayat yang ke-18. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, Tuhan menyerahtai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat. Pada zaman Israel, pada zaman hakim-hakim, mereka dibebaskan ketika Tuhan mengutus seorang hakim, seorang yang bebas. Tapi ketika pembebas itu mati, mereka kembali lagi kepada dosa yang sama. Tapi hari ini Bapak Ibu, Tuhan Allah mengutus seorang hakim yang tidak pernah bisa mati. Dia adalah hakim yang selalu hidup untuk selama-lamanya. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Ialah hakim yang Tuhan kirim dari sorga. Ialah pembebas yang Tuhan kirim dari sorga. Ia mendengar setiap jeritan kita. Ia mendengar setiap kesusahan kita yang berputar-putar dalam dosa yang sama. Maka Allah menunjukkan kasih-Nya lewat anaknya Yesus Kristus. Dialah kasih yang sejati yang melepaskan kita dari rantai dosa, dari lingkaran setan. Karena di atas kayu salib, Roma 5 ayat 8, Alkitab berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan kebangkitan karena pembenaran kita. Amin. Jadi bagaimana kita menang atas siklus dosa? Kita merespon kasih Allah. Kita datang kepada Allah, kita merespon kasih-Nya Bapak Ibu. Kita tidak hanya menyesali karena kita telah melanggar dosa. Kita menyesali karena kita telah melukai hati kita. Lalu kita datang dengan mengandalkan anugerah. Tuhan, Engkau telah mati bagiku di atas kayu salib. Engkau telah membayar lunas dosa-dosaku. Aku bukan milikku lagi. Aku adalah milik-Mu. Aku mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Disinilah Bapak Ibu, kita mengalami yang namanya apa? Mengalami yang namanya kuasa salib yang memberi kita kemenangan atas belenggu dosa. Kita tidak lagi berputar-putar di padang gurun kehidupan, tapi kita mengalami kehidupan yang progres. Pengudusan yang terus mengalami progres secara linear, naik level hari demi hari. Kita memang ada dalam siklus dosa, tapi kita tidak pernah lagi dikuasai dosa. Kenapa? Karena ada kasih Kristus yang memberi kita kekuatan. Amin, haleluya. Maukah hari ini kita merespon kasih Tuhan? Maukah kalau kita hari ini datang kepada Tuhan bukan karena kita kepentingan kita, bukan karena untuk kebenaran kita, tapi kita datang kepada Tuhan karena pembenaran kita. Dia telah membenarkan kita. Lihat, bangsa Israel pada zaman hakim-hakim berputar-putar di padang gurun. Kenapa? Mereka menggunakan kebenaran mereka sendiri. Tuhan tahu kalau kita hidup dengan kebenaran diri kita sendiri, kita akan
berputar-putar. Kita hidup dengan agenda kita, kita hidup dengan kenyamanan kita, untuk kenyamanan kita, untuk tujuan kita, kita akan berputar-putar. Tapi ingat, hari ini Tuhan menunjukkan kepada kita seorang pembebas yang tidak pernah mati. Dialah pembenaran kita. Kalau kita datang beribadah, kalau kita melayani Tuhan, kalau kita mengaku dosa kita, Bapak Ibu, bukan karena untuk kenyamanan kita lagi, tapi karena Dia sudah menyediakan segala yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Dia memberi kita identitas. Dia mengakui kita sebagai anak. Dia menjamin keselamatan kita. Dia katakan di atas kayu salib, sudah selesai. Dia yang membawa kita kepada kehidupan yang hari demi hari naik level di dalam Kristus. Amin. Mari kita tunduk kepala. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, membawa hancur hati. Kalau bangsa Israel, mereka menangis karena hanya sedih, karena menyangkut kenyamanan mereka, menyangkut berkat mereka. Tapi mari hari ini Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mari biarkan Roh Kudus mengkoreksi hati kita. Biarkan Roh Kudus mengkoreksi hidup kita melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Dosa apa yang sebenarnya saudara benci? Saudara tahu salah, tapi saudara terus melakukannya. Mari akui di hadapan Tuhan, terbuka, jujur di hadapan Dia. Apa dosa yang paling sering membuat Anda menangis dan membuat saudara minta ampun di hadapan Tuhan, namun kita kembali melakukannya? Mengapa selama ini saudara menangisi dosa? Apa karena menyangkut kenyamanan saudara, takut dengan konsekuensinya? Atau karena kita sadar kita telah melukai hati Tuhan yang begitu mengasihi kita? Pertanyaannya hari ini buat setiap kita, maukah saudara hari ini mengambil langkah pertobatan dan kembali kepada kebenaran Allah? Maukah saudara hari ini berkata bersama saya, melalui siklus dosa yang kujalani setiap hari, biar membawaku kepada keserupaan dengan Kristus, dan biar nama Tuhan makin dikenal, dipuji di dalam hidupku. Roh Kudus, Engkau bekerja, hamba-Mu berhenti berkata-kata. Roh-Mu lah yang meneguhkan setiap firman ini dalam hati sanubari kami. Kami menjadi ibu, menjadi bapak, menjadi orang tua, menjadi anak. Tidak lagi terjebak dalam padang gurun kehidupan. Tidak lagi terintimidasi oleh lingkaran setan. Tapi siklus dosa yang kami lewati setiap hari justru membawa kami mengalami kehidupan yang progresif, peningkatan, naik level. Kami tidak lagi dikungkung oleh dosa, tapi kami menang atas kuasa dosa. Karena salib-Mu telah membuktikan kasih yang terbesar. Kasih itu yang memampukan kami untuk berhenti mengasihi diri kami, tetapi mengasihi Tuhan yang menjadi pembebas kami, yang menjadi sumber segala yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah
nyanyikan dengan penuh kerinduan-Mu. Pujian dan syukur-Ku, ku bawa padamu. Amin, amin. Dengan rendah hati ku persembahkan. Amin. Kami sadar kami ada oleh karena anugerah-Mu. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Bersama saya kita serukan, hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu Tuhan. Kami berharga di mata-Mu. Ada yang Kau mati membayar semua dosa-dosa kami. Amin, amin. Segenap hidupku angkat tanganmu dengan lebih lagi, muliakan Dia. Katakan, katakan lebih sungguh, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Kami mengucap syukur buat kasih yang terbesar. Di atas kayu salib Engkau menyediakan pembebasan buat setiap kami. Di atas kayu salib Kau telah menyelesaikan setiap persoalan, setiap hutang-hutang dosa kami. Kau membayar kami dengan lunas. Kau membuktikan kasih yang terbesar bagi setiap kami. Sehingga biar hari ini Tuhan kami tidak lagi hidup untuk kenyamanan kami, untuk berkat-berkat yang kami raih dengan pembenaran kami, dengan kebenaran kami, dengan usaha kami. Tapi biar hari ini kami hidup karena pembenaran anak-Mu di atas kayu salib. Kami boleh merespon segala kegagalan dan dosa kami, tidak hanya menyesali, tapi kami biar datang kepadamu dengan hati yang hancur, menyesal. Kami melukai hati Tuhan yang mengasihi kami. Dan kami berbalik dari segala jalan-jalan. Seperti sebagaimana firman-Mu katakan ya Tuhan, ketika umat-Ku merendahkan diri dan berbalik dari dosa-dosanya, maka Engkau Allah yang setia akan memulihkan setiap kami dari keadaan kami, membawa kami kepada level kerohanian yang lebih tinggi,
Kami tidak hanya sekedar berputar-putar dalam kesibukan rutinitas pelayanan, tapi Tuhan membawa kami kepada level kerohanian yang lebih lagi, dan lebih lagi Tuhan. Sampai Engkau dikenal, dipuji lewat gereja kami, keluarga kami, dan hidup kami. Dengar doa kami yang jauh dari sempurna. Sempurnakan penyampaian firman-Mu ini ya Tuhan, supaya menjadi rema dalam setiap hati sanubari kami, memulihkan setiap hubungan kami, membangkitkan setiap gairah iman kami ya Tuhan. Dan biarlah di atas ini semua nama-Mu selalu dikenal, dipuji, dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ku tak hidupku